Ora. Oke, habis wis. Halo, selamat sore. Ini tadi ada gangguan koneksi nih. Sore ini saya mau bincang-bincang dengan ownernya Agradaya yang memproduksi berbagai minuman, juga makanan untuk apa namanya, yang dari petani terutama. Kita tunggu. Ini moga-moga lancar ya sore ini. Ini Mbak Asri mungkin sudah lagi proses ini. Kita tunggu saja. Oke. Ya, moga-moga. Halo. Oh, Andika ya. Ya. Oke, selamat sore. Ya, nanti Inilah. selamat sore Pak Ya, Toto. ini Kak. Moga-moga ini sinyalnya agak bagus nih. Tadi agak lama ini masuknya nih. Oke, sore ini kita mungkin 1 jam ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai. Siap. Saya pengen apa namanya, mungkin ya, nanti bareng juga. Kenapa? Nanti dia nyusul. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin nanti bareng istri juga. Cuman dia lagi nganter bagasi kecil dulu. Dia baru bangun, jadi masih nganter main bentar. Oke, gitu. Ya. Tapi mungkin aja dulu cerita-cerita tentang apa sih yang dilakukan Agradaya selama ini gitu ya, dan sudah berapa lama nih Agradaya melakukan berbagai kegiatan. Oke, ya, selamat sore ya. Ini Asri Pak baru. Ya. Halo Pak. Sore Pak. Oke, tak ulangi lagi ya, ini kayaknya teman-teman yang gabung nih siap. Disalamin dulu lah. Ini udah. Oh iya. Ya. Selamat sore teman-teman semua dan terima kasih Pak Toto sudah mengundang kami berdua di sini atas nama Agradaya untuk bisa ngobrol-ngobrol di sore hari ini Pak Toto ya. Ya. Oke, tak ulang lagi nih anunya apa namanya. Mungkin awal-awal coba ceritain dulu kenapa mendirikan Agradaya dan juga apa saja sih yang dilakukan oleh Agradaya. Silakan, mungkin cerita santai aja. Ya. Siap. Oke. Saya Andika, Pak Toto dan teman-teman Instagram Live yang ada di sini, dan di sini bareng sama Asri. Kami berdua adalah pendiri Agradaya. Kalau Agradaya sendiri secara definisi kata Pak Toto itu sebenarnya artinya sebuah doa. Terdiri dari 2 kata. Agra itu dari agraria atau agrikultur, daya itu dari kata berdaya. Jadi sebuah doa, semoga petani kita, khususnya petaninya itu mudah-mudahan bisa berdaya sama-sama. Nah, kami mengawalnya itu sebenarnya mulainya itu gara-gara tahun 2014, saat itu kami memilih pindah ke sini Pak, ke desa di Sedang Rejo, Kecamatan Minggir. Itu kami berdua. Itu di tepatnya di mana ya? Tepatnya di mana itu tempatnya itu? Di Kecamatan Desa Sedang Rejo, Kecamatan Minggir, Minggir, oke. Minggir, daerah yang memang sentra pertanian di sini, ada banyak pertanian padi, juga palawija. Terus ke arah barat itu masuk wilayah Kulon Progo dan perbukitan Menoreh, yang di sana banyak rempah-rempah, terutama juga yang empon-empon ini. Jadi 2014 itu sebenarnya kami berdua masih belajar secara individu dan juga secara kelompok. Saat itu masih mencoba mencari bentuk, udah kenal masalahnya, tapi untuk secara pengembangan bisnisnya kita masih sangat kurang dan masih belajar. Nah, di tahun 2016 kami melihat sebetulnya kami menemukan ada potensi rempah-rempah biofarmaka atau empon-empon, dan secara ketersediaan pasar itu masih berkembang. Dan di sini sebenarnya kita yang sebelumnya kami pernah tinggal di kota, dan ketika ke sini sebenarnya banyak sekali melihat
keanekaragaman dan kekayaan desa, Pak. Kalau rempah-rempah di sini kan bisa dibilang jadi konsumsi sehari-hari dalam bentuk ada yang pas kalau dibikin jamu kayak kunyit asam atau dibikin bumbu masak ya kunyit juga atau jahe lengkuas. Kemudian juga ada yang menjadi bagian dalam seremoni upacara kematian pakai apa namanya bengle gitu. Jadi rempah-rempah atau empon-empon itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di desa. Dan di situ kita melihat ternyata rempah-rempah ini juga punya banyak manfaat kesehatan dari mulai yang untuk anti peradangan, kemudian ningkatin imunitas segala macam. Nah, di situ di awal kita melihat wah, sepertinya ini adalah keanekaragaman desa, kekayaan desa yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan supaya bisa dinikmati oleh orang-orang yang kayak kita nih yang tinggal di kota, yang tidak di Jogja bahkan. Nah, di situ 2016 hingga sekarang kami melibatkan beberapa petani Pak Toto. Di awalnya itu masih di daerah Kulon Progo, di Kecamatan Kokap sama Girimulyo, terus berkembang sekarang sudah ada di Gunung Kidul juga di Trenggalek Jawa Timur. Jadi fokusnya kembangin rempah. Awalnya itu hanya jenis jahe, kunyit, temulawak. Jahenya saat itu pun hanya jahe emprit. Nah, sekarang berkembang ada yang cengkehnya, kemudian daun salam, secap, kapulaga. Jadi kita bersama dengan petani mengolah. Jadi kan kita kalau misalnya ingin mengemas dan kita ingin distribusikan ke masyarakat yang di kota itu kan perlu diproses gitu Pak. Jadi kalau masyarakat itu lebih enak karena bentuknya mentah dan mereka nggak perlu repot-repot untuk menyimpan dalam jangka panjang, tapi menjadi permasalahan ketika harus dikirim, kemudian disimpan dalam waktu yang tidak panjang. Nah, itu perlu ada proses pengeringan, kemudian dibikin jadi serbuk. Nah, di tempat petani berusaha untuk melakukan bersama-sama proses pengeringan. Jadi pakai namanya alat pengering surya atau solar dryer. Jadi alat yang fungsinya itu seperti oven, tapi tidak pakai listrik atau pakai gas. Karena kalau pakai listrik gas itu kan lumayan mahal. Kita pakai yang ada di Indonesia, yaitu sinar matahari. Dan kalau agak mendung kita pakai namanya tungku biomasa supaya kalau pas agak mendung itu tetap panas. Jadi dibakar pakai tungku, asapnya masuk ke ruang pembakaran, kemudian bikin ruangannya. Jadi bentuknya pun sederhana Pak. Jadi kayak semacam rumah kecil, kayak semacam mirip kayak greenhouse tapi dari bahan yang berbeda. Kemudian kami juga melakukan upaya, sebenarnya bentuknya lebih ke reedukasi sih Pak, tentang pertanian alami atau natural farm. Jadi kita kan mengupayakan, karena ini adalah rempah-rempah itu makanan atau bahan yang sehat. Nah, kita upayakan prosesnya pun ketika di budidayanya, di proses perawatan itu menggunakan bahan alam. Jadi kayak pakai pupuk kandang, kemudian pakai pestisida juga nabati. Nah, sebetulnya kalau dulu itu sudah melakukan itu. Namun karena terpengaruh berbagai macam efek globalisasi dan macam-macam lah, sehingga ada beberapa yang sudah mulai kena pupuk kimia gitu. Nah, kita redukasi lagi di situ. Nah, dari situ, dari rempah-rempah yang dihasilkan, kita punya beberapa jenis produk Pak Toto. Jadi ada namanya rempah bubuk atau spices powder, kemudian ada namanya spices tea atau rempah teh. Jadi kalau yang bubuk kita punya. Ada contohnya nggak? Ada contohnya nggak yang sudah dikemas gitu? Ada. Ada. Sering ambil dulu. Kayak di situ ada yang di dapur. Ada Pak. Nah, nanti Asli sambil ambilin. Kemudian ada spices tea. Jadi kayak namanya itu royalty. Royalty itu sebenarnya mirip sama kayak wedang uwuh. Kemudian ada namanya blue ginger. Itu campuran dari bluenya itu dari bunga telang dicampur dengan jahe dan juga serai. Yang kedua ada namanya indigenous tea. Itu campuran dari jahe, kunyit, temulawak dan kapulaga. Terus kemudian ada spices powder atau rempah bubuk, spices latte atau spices tea atau rempah teh. Yang terakhir namanya spices latte atau susu rempah, yaitu kita punya namanya cocoa ginger, campuran dari gula kelapa, kemudian jahe dan juga coklat sama kayu manis. Kemudian satu lagi namanya turmeric latte. Itu isinya kunyit, ada kemudian kayu manisnya juga, kemudian dicampur temulawak dikit. Kalau yang turmeric latte sama cocoa ginger itu kita lebih pengen sebenarnya ngarahnya ke ini anak-anak muda. Karena kan kalau sebelum Koran ini kan
yang lagi booming kan kopi ya Pak Toto ya, kayak cappuccino, kemudian espresso, terus macchiato segala macam. Mungkin yang ada sentuhan bahasanya itu bahasa kopi, jadi namanya turmeric latte, supaya anak muda tidak terlalu parno. Misalnya kalau ngomongin jamu gitu kan, kita jarang sih nyebut produk jamu, meskipun memang bisa dibikin jamu. Kita lebih menyampaikannya itu rempah biofarmaka atau apa. Nah, jadi kalau cerita tentang apa bedanya setelah dan sebelum corona itu kita melakukan edukasi market itu lumayan menantang Pak Toto. Jadi masih banyak yang bilang kunyit atau temulawak itu pahit banget. Apa sih, gimana cara konsumsinya secara di lidah itu juga masih asing. Nah, ketika masuk ke corona itu bisa dibilang proses edukasinya bisa lebih mudah karena ada beberapa rujukan saintifik dari beberapa pakar, profesor atau dokter menyampaikan bahwa untuk meningkatkan imunitas itu bisa pakai bahan alam dan itu ada di Indonesia, yaitu bahan-bahannya jamu, kemudian dari kunyit, dari sari tersebut, serai segala macam. Nah di situ awal Maret sebetulnya awal Maret itu banyak sekali Pak Toto yang nyari produk kita, jadi yang untuk meningkatkan imunitas. Mungkin itu sih Pak Toto sekilasnya. Mungkin Asri bisa nambahin. Nah ini beberapa produknya Pak Toto. Ini yang tadi saya cerita tentang blue ginger atau teh biru sih sebutannya. Jadi birunya itu dari bunga telang dicampur, karena bunga aja itu nggak punya rasa. Nah supaya punya rasa itu dari jahe yang hangat dan melegakan selain di tenggorokan, terus juga aroma wangi gitu. Terus yang nah, Asri mau nambahin yang dalam bentuk cair ada nggak? Ya. Yang bentuk cair ada nggak? Kayak minuman gitu? Cair itu ini ada Pak. Nah kita merespon ini corona sebetulnya. Kita akhirnya rilis produk baru namanya jamu Sriwedari. Jadi kita punya rencananya tuh akan bikin 7 varian. Kita pernah riset di beberapa literatur tentang jamu, itu ternyata ada lumayan banyak, di situ ada 7, saya bahkan nggak hafal semuanya. Ada kunyit asem, ada beras kencur, kemudian iup, terus apa lagi? Ya. Saya lupa, ada 7 itu. Kita sekarang baru rilis 2, yaitu kunyit asem dan beras kencur. Nah di sini bedanya sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu serbuk, kemudian secara umur juga lebih panjang sampai 1 tahun. Kalau yang jamu ini karena beberapa kita fokusnya ke Jogja, jadi dengan metode pementaran atau delivery gitu, kemudian skemanya juga pre-order. Jadi yang pre-order terdekat itu nanti Sabtu, itu bisa dipesannya mulai hari ini, hari Sabtu nanti kita kirim. Itu kuat berapa lama yang cair ini? Yang cair kuat berapa lama usianya? Yang cair ini kuat tahannya 1 minggu Pak, tapi memang harus di dalam kulkas. Ya. Berarti memang belum bisa kirim jauh ya, maksudnya yang paling dekat-dekat paling ya. Kalau yang cair ya, cair ya. Kita yang khusus jamu ini memfokuskan yang Jogja, cair memang di Jogja sih Pak. Tapi secara umur juga yang keluar kota, yang ini justru yang jenis terbuka seperti ini. Gitu. Jadi kita untuk saat ini ada beberapa jaringan pemasaran di beberapa kota besar. Atau terpikir nggak serbuknya itu yang jadi jamu, jadi bisa artinya bisa tahan lama ya, bisa orang luar Jogja juga bisa ikut pesen nggak? Sudah terpikir belum? Yang kalau sebelumnya kan mikirnya kan, wah ini anak-anak ya. Kalau yang sebelumnya kan mikir ini kalau jamu itu orang udah males lah, tapi justru fenomena corona ini kan malah banyak orang nyari kan gitu kan. Nah tapi kan nggak mungkin kalau yang cairan gitu, yang bentuk cair kan nggak mungkin, yang luar kota gitu ya. Itu sudah diproduk nggak yang selain yang tadi ginger dan sebagainya yang dalam bentuk itu, yang nanti orang pesennya ya serbuknya. Yang kunyit asam lebih kita ya bisa Pak. Jadi memang yang luar kota
atau bahkan luar Indonesia sekalipun itu bisa dapat yang varian serbuk. Jadi kayak mau bikin kunyit asam sendiri, tinggal nyeduhnya itu pakai kunyit atau turmeric powdernya. Jadi dicampurnya jeruk bisa nipis, dengan jeruk nipis atau dengan madu. Meskipun nggak persis kayak minum kunyit asam yang jamu Pak ya, tapi secara manfaat kesehatan itu hampir sama. Oke, sebelum ngomongin produk lagi, tadi cerita yang dengan petani ya itu udah berapa titik itu, yang artinya sudah ada apa namanya tenaga suryanya, sudah ada apa namanya tadi satu lagi apa yang untuk selain untuk pengeringan tadi tenaga surya, rumah pengering. Itu udah di berapa tempat itu? Ya, tungku biomasa itu. Itu udah kerjasama dengan petani itu udah di berapa tempat ya? Di 3 tempat Pak. Di mana saja tadi? Yang ada tempat pengeringan atau pengolahan pasca panennya itu ada di 3 lokasi. Yang 2 lokasi pertama itu ada di Kulon Progo, yaitu di Kecamatan Kokap sama Kecamatan Girimulyo. Itu karena ada rumah surya namanya, ada 4 unit Pak. Jadi tersebar di 2 tempat, jadi masing-masing 2 di situ. Terus satu lagi itu di Trenggalek, Jawa Timur. Ada namanya di Kecamatan Pule di sana. Jadi kalau yang di Trenggalek itu malah inisiasinya itu dari BUMDes, Pak. Jadi mereka kapasitas produksi itu melimpah. Jadi kayak kunyit itu per tahun mereka bisa menghasilkan hampir 1.700 ton mentah per tahun. Nah, namun lagi-lagi sebagian besar hasil kunyit yang mereka hasilkan itu tidak diolah, jadi menjualnya itu masih mentah utuh, dan umumnya itu ada pemborong-pemborong besar yang ngambil dari kota lain, kayak dari Ponorogo atau dari Surabaya, pakai truk, ngambil, terus udah dibawa keluar, Pak. Jadi yang keluar dari desa itu mentah. Nah, saat itu BUMDes mengajak kami terlibat, karena melihat kami sudah melaksanakan saya itu di Kulon Progo, bisa nggak nih pemrosesan pengolahan pasca panen itu dilakukan juga di Kecamatan Pule. Nah, di sana cita-citanya supaya yang keluar dari desa itu paling tidak sudah diolah, sudah dikeringkan. Jadi punya nilai tambah terhadap produk. Jadi nggak cuma harganya harga mentah utuh yang murah. Gitu. Nah di sana secara kepemilikan rumah suryanya, kemudian rumah pengolahnya dimiliki oleh masyarakat desa dalam bentuk BUMDes. Kalau yang di Kulon Progo dalam bentuk ini Pak KWT, kelompok wanita tani, dan juga ada hutan kemasyarakatan. Jadi karena kan kalau tanam pohon-pohon seperti kunyit atau temulawak itu kan bisa ditanam di sela-sela tanaman Pak. Jadi pohon taman atau mungkin bahkan pohon-pohon besar, nah itu sela-selanya bisa ditanamin. Bahkan untuk beberapa tempat itu udah kayak hama sebetulnya. Kayak temulawak itu dibiarin aja itu udah tumbuh sendiri gitu Pak. Memang agak perawatannya lumayan repot. Ada treatment tersendiri, tapi yang kayak kunyit temulawak itu cenderung lebih mudah. Dan harganya kalau per kilonya temulawak saat itu 2016 malah cuman antara 500 sampai 1.500 rupiah per kilogram, Pak. Corona ini kemarin beda kasus sih. Saya lihat beberapa pasar ngejualnya sampai 30.000, jadi memang mahal sekali. Ini kan panen raya, Pak. Jadi Corona keluar, ada riset yang bilang bisa pakai empon-empon untuk meningkatkan imunitas, kemudian dicari banyak orang, karena bahannya atau temulawak kunyit jahenya sedikit di pasaran, akhirnya harganya tinggi sekali. Jahe merah kemarin bahkan sempat 70, yang rata-rata cuma 15-20 ribu paling mahal. Jadi kemarin fenomenanya agak unik karena harganya mahal sekali. Oke, gitu. Kalau dari pengalaman sejak berdiri ya sampai sekarang ya, jadi ada di 3 tempat. Itu animo masyarakat ya itu kayak apa nih? Terutama dari produk-produknya Agradaya ini diserap masyarakat sebagai konsumen atau sebagai petani? Enggak, yang konsumennya dulu nih, yang artinya menyerap produknya Agradaya nih ya. Aku ya di awal 2000 mengkonsumsi Pak ya. Jadi di awal 2016 Pak itu kita agak kesulitan sebenarnya karena
pas kita udah bisa produksi 2016-2017, tapi kan marketnya belum ready, belum siap gitu. Yeah, yeah. Jadi waktu itu yang masih naik kopi ya gitu. Jadi untuk penetrasi ke market anak muda, terus minuman kita tuh agak menantang gitu Pak. Terus edukasinya susah banget karena pertama selain kalau anak muda nggak kebiasaan minum jamu, kedua juga rasanya kan getir Pak, termasuk temulawak itu punya rasa yang cukup dominan gitu. Nah, terus kita cari tahu sebenarnya market kita kalau yang emang beli ternyata itu siapa sih gitu. Ternyata memang orang-orang yang sudah sepuh gitu, yang memang punya kebiasaan minum jamu dari kecil gitu. Nah, tapi anak muda nih belum punya kebiasaan itu gitu. Nah, setelah itu 2017-2018 udah mulai, tapi kita ngerasa memang lebih tren gaya hidup sehat tuh makin naik gitu. Bukan hanya gaya hidup, tapi juga mulai punya kesadaran tentang kehidup yang berkelanjutan segala macam. Jadi kalau ngelihat produk kita, teman-teman yang anak muda tuh juga semakin suka gitu kan, citranya mungkin segala macam itu ya Pak. Nah, tapi pas sampai akhirnya kita di 2018 kita coba bikin supaya ini bisa lebih diterima teman-teman, campuran dari aneka rempah gitu. Jadi nggak hanya bubuk temulawak atau bubuk kunyit gitu. Kita bikin campuran antara sereh, telang, pala dan macam-macam jahe gitu. Supaya lebih mudah diterima. Nah, itu di 2018 itu sebenarnya kita bikin campuran dengan alasan biar marketnya juga mengedukasi market tuh lebih mudah, Pak. Jadi bisa diterima, bisa diminum gitu. Nggak gelondongan, nggak dalam bentuk kunyit bubuk aja gitu, yang agak menurut orang-orang susah. Nah, kalau corona ini justru yang sangat lucu, Pak. Kita tuh kan pas di awal 2019 ya, kita tuh kita membuat produk namanya teh temulawak. Komposisinya adalah temulawak, terus kunyit, jahe, sedikit kapulaga. Ini produk ini atau nama produknya indigenous tea. Produk ini nggak pernah laku maksudnya selalu jadi anak bungsu. Bukan nggak pernah jadi best seller. Iya. Selalu terlalu pahit, selalu dirasa rasanya seperti orang tua segala macam lah gitu. Sedangkan produk yang royalty yang lain itu selalu yang lebih unggul gitu. Sampai akhirnya corona datang, dia yang paling dicari orang karena ada campuran kunyit, temulawak, jahe, kapulaga yang udah adalah semua rempah-rempah yang jadi satu yang katanya buat naikin imun tubuh gitu. Jadi kalau ditanya Pak, itu yang dari awal nggak ada langsung dapat market juga tidak, tapi kita memang dari awal ngerintis dulu dan baru sekarang mungkin sedikit-sedikit bisa panen ya. Gitu. Tapi perjalanannya juga panjang dari 2016 sebenarnya gitu. Iya. Sebetulnya secara prinsip Indonesia sih Pak, itu dalam 1 dekade terakhir itu kecenderungan untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang natural, yang sehat itu makin berkembang, makin tinggi. Kemudian tentang hidup sehat ditandai dengan banyaknya kegiatan kayak lari maraton, kemudian makin banyak orang yoga, meditasi, kemudian sepedaan, senam-senam zumba, kemudian muncul diet yang aneh-aneh kayak diet keto, vegetarian. Nah itu sebenarnya kita mengincar market yang seperti itu juga. Jadi orang-orang yang mulai sadar bahwa ternyata makanan yang kita makan selama itu punya banyak pilihan, dan pilihan untuk makan sehat itu konsumen dalam 1 dekade terakhir itu makin mulai sadar gitu sih. Nah, dengan fenomena corona ini ada nggak gagasan-gagasan baru yang katakan mendorong harus diproduksi gitu ya, karena corona ini menurut saya melemparkan satu fenomena di mana empon-empon, rempah-rempah ini menjadi hal yang penting gitu. Ada nggak udah terpikir mau memproduksi apa ini dari bahan-bahan itu? Gimana? Halo?
Kalau yang secara kita punya ada beberapa pendekatan sih Pak. Halo Pak. Halo, iya. Terdengar Pak? Ya. Ya. Halo Pak. Bisa didengar aku. Halo, oke. Ayo, lanjut. Oke. Bisa. Oke. Kalau secara produk, ya, baik. Kalau secara pendekatan ke, ya. Kalau yang pendekatan ke atau ke konsumen sih kita ada 2 pendekatan Pak. Secara produk, yang kedua secara edukasi juga. Yang secara produk itu kami meresponnya dengan memproduksi produk baru dalam bentuk jamu cair ini. Jadi sebetulnya lebih ke mencari konsumen yang dia skalanya skala keluarga, kemudian mereka yang tidak terlalu mau repot untuk harus meracik, menyeduh, kemudian yang tinggal minum, tapi memang masih terbatas di wilayah Jogja. Kemudian yang kita menyasarnya yang ingin konsumsi rutin dan dalam skala kelompok. Jadi ini kan kalau saya lihat peraturan pemerintah nanti Juni kan katanya akan diberlakukan kebijakan new normal. Jadi kayak atau itu bisa mulai beraktivitas kembali. Nah, kita menyasarnya ke kalangan seperti itu juga. Jadi untuk membentuk semacam sebuah imunitas secara kolektif. Jadi supaya imunnya itu dijaga atau ditingkatin bareng-bareng. Nah, nanti kita akan menyasarnya ke sana. Yang kedua, terkait dengan edukasi ke market, kita ujung-ujungnya tetap ada edukasi lagi sih Pak tentang sebetulnya karena rempah ini sebetulnya kalau secara kita tujuannya adalah untuk meningkatin imunitas atau daya tahan tubuh, rempah saja sebenarnya nggak cukup. Jadi mesti ada keseimbangan juga di pola makan yang mesti dijaga, tidak boleh makan sembarangan atau banyak tidak melakukan penerapan pola makan yang seimbang, misalnya terlalu banyak lemaknya. Nah itu juga itu perlu. Jadi nggak yang serta-merta ketika sudah konsumsi jamu atau rempah maka akan sehat dengan PD-nya itu juga sama pemahaman seperti itu. Juga tentang pentingnya pemahaman tentang kesehatan mental. Nah, itu juga kita mengedukasi hal itu. Dan kita juga menggandeng beberapa ini, Pak. Jadi kita bikin semacam Instagram Live juga, yang tujuannya itu untuk mengulik tentang rempah-rempah itu secara saintifik. Jadi kita pernah melibatkan dokter medis umum, Pak, yang beliau itu sedang penelitiannya tentang rempah-rempah atau tanaman herbal Indonesia. Jadi kalau selama ini kan kadang kalau rempah itu rujukan yang ada itu masih secara bisa dibilang masih budaya tutur atau bahkan ada manuskrip yang kuno gitu. Nah, ada nggak sih yang rujukan terbaru yang secara saintifik itu sudah masuk laboratorium? Nah, kita gandeng beberapa dokter, mereka memang pro terhadap bahan alam, terutama rempah-rempah ini. Kemudian kita juga punya layanan namanya Agar Daya Care, Pak. Jadi itu bentuknya kayak semacam WhatsApp grup yang kita kan punya timnya. Secara latar belakang itu dia dari jurusan farmasi dan dia juga apoteker. Nah, itu yang bisa banyak ngasih saran kalau misalnya ingin konsumsi. Jadi pertanyaan pun terbuka, tidak hanya tentang corona, bisa tentang beberapa keluhan atau penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa disembuhkan atau bisa dicegah dari rumah dulu, dari keluarga di situ. Terus di sisi sekarang pun kami melakukan edukasi tentang tanaman rempah ini sebetulnya bisa juga ditanam sendiri Pak di rumah untuk tanaman. Kan pakai polybag itu karena bisa. Jadi edukasinya menyeluruh sih, nggak cuma tentang rempahnya saja sebagai produk, tapi juga dari sudut pandang keluarga, sudut pandang medis, kemudian dari sudut pandang komunal. Mau nambahin nggak? Ini sih Pak, terkait pandemi ini, kami tuh lagi R&D untuk kapsulasi karena banyak sekali kan teman-teman yang nggak bisa nelen gitu. Jadi misalnya temulawak, bubur teh, ada yang belum bisa menerima rasa getirnya temulawak gitu. Jadi kita sekarang lagi R&D temulawak kita kapsulasi dan juga ini kunir ongoing lagi R&D kunir putih gitu. Minggu-minggu ini kita akan mulai. Ada nggak pikiran ke yang lain ya, umpamanya kan bisa jadi bumbu masak juga dari bahan-bahan yang tadi itu. Kalau sekarang kan masih untuk minuman, masih untuk artinya diorientasikan untuk diseduh ya. Kalau untuk bumbu belum ada pikiran ke sana nggak?
itu kan unsur-unsur bumbu juga, toh, bumbu masak gitu ya. Ya. Ada nggak ke arah Ya. itu? Betul. Betul, Pak. Sebetulnya secara prinsip bisa juga, Pak. Ya. Sebetulnya secara prinsip bahan seperti kunyit bubuk itu juga sebetulnya bisa untuk difungsikan sebagai masak. Mas Ri juga sering pakai kunyit bubuknya Gradaya itu untuk bikin nasi goreng atau untuk campuran kari, gitu ya bisa. Nah, tapi untuk di sisi produk kita lebih mengutamakan ke obat tradisionalnya, Pak. Jadi cara infrastruktur ruangan ini sedang mempersiapkan untuk mengejar sertifikasi Balai POM obat tradisional, Pak. Jadi memastikan supaya kenapa sih kita perlu mengejar itu? Karena ketika kita mencoba mengikuti standar dari Balai POM ini, itu dipastikan bahwa prosesnya itu kemudian ada standar operasional prosedur yang presisi, kemudian ada fungsi pengawasan dan kontrol kualitas. Karena sebetulnya secara manfaat itu sama juga. Untuk bumbu masak juga bisa. Nah, tapi kita lebih mengenalkan ini sebagai makanan yang bisa berfungsi untuk meningkatkan kesehatan. Oke, ini ada kalau ya, dan untuk yang tadi ada yang komen untuk bumbu sudah banyak sih, ya betul banget. Jadi kalau ibaratnya jualan di ibaratnya jualan ditaruh di sama-sama rak supermarket, nah kita itu raknya itu berada rak apa ya istilahnya, nutrisi dan wellness, nutrisi dan wellness. Karena kalau ditaruhnya di rak yang bumbu, itu saingannya udah banyak sekali di situ dan mereka harganya juga nggak setinggi. Iya, dan secara nilai tambah, secara proses juga berbeda sih Pak. Jadi kalau yang biasa untuk bumbu masak katakanlah itu secara pengeringan mungkin tidak se-hygiene proses kita ya. Jadi kalau kita itu kan semacam ruangan yang tertutup, kemudian dijaga proses pengeringan tidak sampai lebih dari 75 derajat, kemudian dijaga supaya tidak terkontaminasi dari bahan lain yang bahaya seperti kontaminasi debu atau kotoran hewan. Karena sebetulnya proses pengeringan di masyarakat itu sudah hal yang biasa. Cuman ditaruhnya di permasalahan berbeda. Kalau ngeringin biasanya kan di depan halaman rumah tuh Pak. Nah, tapi ketika di istilahnya depan halaman rumah itu kan suka ada ayam lewat, burung terbang, kemudian kotorannya. Nah, itu yang secara kontaminasi kita nggak bisa kontrol. Nah, ketika dimasukkan ke ruangan tertutup, tadi yang kami sebut sebagai rumah surya atau solar dryer house, nah itu secara kontaminasi kita bisa mengontrol dan menjaga. Kemudian secara nutrisi yang ada di situ juga masih terjaga, secara warna juga itu lebih cerah, Pak. Jadi kalau yang langsung itu kan semua spektrum cahaya itu kan termasuk sinar ultraviolet yang merusak itu kan juga mengenai. Nah, di rumah surya itu memisahkan sinar yang berbahaya atau merusak bahan itu tidak masuk semuanya. Berarti sekarang Agradaya. Berarti Agradaya. Ada foto dari rumah surya Instagram kami yang mungkin teman-teman penasaran atau patut bisa lihat. Oke, ini untuk teman-teman yang bergabung di sini mungkin kalau pengen lihat atau pengen agak detail apa yang sudah diproduk oleh Agradaya bisa lihat di Instagramnya ya. Instagramnya Agradaya. Oke, ada nggak nih teman-teman Agradaya mulai melihat bahwa sekarang masyarakat di masyarakat di urban ini di kota juga udah mulai dengan corona ini mulai ada kemauan untuk menanam dan sebagainya. Ada nggak di Agradaya melihat atau punya jaringan ke situ apa enggak? Artinya seperti tadi kan mengatakan bahwa empon-empon dan sebagainya kan bisa ditanam di tempat-tempat kayak sebetulnya di sisi ini kan ibaratnya di sisi hulu Pak ya atau di lanjut ya ayo lanjut. Kita memang di sisi itu di bagian di sisi hulu atau budidaya itu kalau secara ketersediaan bahan baku
memang itu fokusnya itu mengambil dari yang kelompok tani atau kelompok masyarakat di desa yang menghasilkan. Jadi kalau yang kelompok masyarakat urban itu lebih mendorong boleh nanam sendiri dan dikonsumsi sendiri. Gitu. Jadi kami tidak ada ekspektasi mengambil bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat urban. Jadi kalau di desa itu kan secara topografi wilayah, hutan atau pekan banyak masih luas, nah itu bisa dimanfaatkan untuk penanaman pohon-pohon atau rempah-rempah ini, gitu sih Pak. Kalau yang ke masyarakat kota-kota lebih ke, jadinya kita ngelihatnya gini Pak, kalau nanam sendiri itu kan konsumen atau katakanlah masyarakat urban itu akhirnya bisa lebih menghargai proses sih Pak. Karena nanam kunyit itu mereka tahu lama panennya. Jadi dari mulai tanam sampai bisa dipanen secara optimal itu minimal butuh waktu itu 8 sampai 10 bulan. Untuk pas kurkuminnya untuk dikonsumsi untuk ambil manfaat kesehatannya. Nah, di situ akhirnya masyarakat urban makin lihat, oh ternyata petani yang ada di desa itu nanamnya lama ya, prosesnya panjang. Nah, di situ mereka bisa tersadar bahwa emang prosesnya lama dan panjang dan mereka akhirnya bisa mungkin daripada nunggu yang punya tanaman sendiri lama tumbuhnya bisa beli dulu produk kita mungkin. Oke. Kalau ngelihat ceritanya tadi, artinya butuh ada yang diproduksi itu adalah butuh bahan-bahan yang harus bagus ya. Berarti selama ini Agradaya hanya akan mengambil bahan-bahan yang memang dari pusat-pusat bahan yang jelas ya, yang cara pengolahannya, cara tadi pengeringannya dan sebagainya juga cukup bagus gitu. Artinya tidak sembarang mengambil bahan yang katakan di pasar lah atau apa gitu. Gimana? Ya. Iya. Oke, halo? Iya, betul Pak. Iya. Ya ini jadi kita memang proses pengolahan pasca panen itu bisa dilakukan oleh petani Pak. Jadi yang mengolah atau yang menghasilkan ya terus agak delay ya memang ya. Ya ini kayaknya anunya tapi ini masih gede. Lanjut. Kita membeli itu sudah dalam bentuk simplisia istilahnya atau rempah-rempah yang sudah kering. Oke. Jadi kita membeli itu bermitra dengan tadi yang saya sampaikan ada yang bentuknya BUMDesma atau kelompok wanita tani dari masyarakat. Nah, mereka itu nanam sebagai petani, kemudian mereka mengolah di rumah pengering tadi Pak. Kita belinya sudah dalam bentuk. Jadi dibanding kita beli mentah, kemudian kita ngolah sendiri, ngeringin sendiri, secara proses juga lebih lama. Nah, kemudian secara harga juga untuk petani mendapatkan harga yang secara nilai itu paling rendah karena mereka menjualnya yang paling yang masih murah, masih mentah. Nah, berbeda ketika sudah dikeringkan, sudah diolah menggunakan uap pengering tadi, itu ada nilai tambah, Pak. Gitu. Kalau jadi petani, kalau saya mengerti seperti mungkin kasusnya pertanian padi gitu, Pak ya, kan jarang sekali. Oke, ini delay nih kayaknya ini. Oke, kira-kira kalau sampai sekarang Agradaya menampung dari hasil petani itu volumenya udah delay, Pak, tapi kayaknya sebenarnya suaranya lancar. Kira-kira sudah berapa nih volumenya ini sampai sekarang ini? Kira-kira udah, ini kan ada sekian kelompok petani itu. Kalau selama ini itu Agradaya udah mampu menampung. Bisa diterima? Ya, rata-rata per bulan itu bisa sampai 500. Ya, bisa Pak. Rata-rata penerimaan per bulan itu antara 300 sampai 500 kilo kering, yang mana itu dihasilkan dari antara 3 sampai 5 ton rempah basah. Oke. Kapasitasnya baru segitu, memang belum terlalu banyak sih. Oke, ini masih ada sisa waktu sekitar 5 ton basah per 5 ton. 5 ton basah ya?
Ya. Oke, ini masih ada waktu sekitar 20 menitan ini, mungkin hal-hal apa saja ini untuk terutama untuk para pemirsa ya yang gabung di sini, informasi yang penting yang untuk masyarakat umumnya ini. Oke, ini ada sisa waktu. Silakan Mas. Ya. Mas Andika atau Mbak Asri. Ayo. Permisi penting. Mungkin bisa ngomong tentang yang kemarin di konten. Biar ganti. Oke, yang ini untuk mungkin tentang. Oke, lanjut. Apa ya, Pak ya? Ini Pak tentang ya peran ibu sih Pak. Silakan. Ya, nah mungkin ini Pak yang kemarin beberapa waktu yang lalu Asri sering menyampaikan itu tentang konten bagaimana perempuan di kala pandemi itu punya apa ya istilahnya ya? Punya peran penting. Baik istilahnya apa? Kemampuan membeli produk atau dalam upayanya menjaga imunitas di level keluarga. Nah, kalau yang dalam upaya pembelian produk, di titik ini, akhirnya kan kita sadar nih Pak, tentang ternyata untuk beberapa produk, Indonesia itu masih banyak sekali yang harus impor. Kayak kemarin kan sempat bawang bombay itu mahal sekali, karena ternyata rantai impornya itu sempat keputus. Kemudian gula juga sempat demikian. Bahkan masih banyak yang kaget kalau ternyata gula putih kita itu ternyata masih impor gitu. Nah, di sini perempuan di sini punya peran banyak, terutama sebagai mereka yang adalah pemasak yang ada di dapur gitu, untuk bisa membeli bahan yang tersedia di lokal ya gitu. Sebenarnya bukan pemasak sih Pak, lebih kayak pengambil keputusan di rumah tangga sih. Karena aku ngelihatnya perempuan itu emang kesannya cuma masak, tapi dia yang memutuskan beli apa gitu. Padahal laki-laki berarti di supermarket gitu, kalau misalnya, jadi hobiku tuh Pak, kalau ke supermarket itu pas ngantre di kasir, itu sebenarnya bisa kelihatan tuh kelas menengah kita seperti apa sih gitu, konsumsinya apa sih gitu, bisa kelihatan dari keranjang yang dalam keranjang yang dibawa. Terus juga kalau kulihat yang memutuskan semuanya adalah perempuan gitu, dari dia beli apa, kebutuhan keluarganya gitu. Bapak-bapak kan cenderung ya udah tinggal bayar gitu. Nah, di kondisi seperti ini sebenarnya peran perempuan sangat penting, karena beliau-beliau inilah yang menentukan makannya keluarga tuh dari mana gitu. Dan banyak juga ternyata ibu-ibu yang tidak menyadari bahwa gula pasir kita tuh impor. Terus banyak juga yang menyadari kalau bawang bombay kita itu impor karena harganya sekarang kan kemarin sempat 40.000 cuma dapat 2 liter gitu, biasanya dapat sekilo gitu. Nah, dari hal-hal kayak gini yang sebenarnya mulai kerasa ketika pandemi seperti ini gitu. Dan aku berharapnya perempuan-perempuan bisa lebih empower, memberdayakan diri, tahu dari mana isi rak di dapur, isi meja makannya gitu, tahu bahwa terigu itu tidak bisa ditanam secara lokal gitu. Terigu itu highly processed, kenapa jadinya harus bukan pilihan, beberapa orang memilih untuk tidak menggunakan terigu gitu. Dan sebenarnya dari keputusan-keputusan sederhana seperti ini punya efek ekonomi yang sangat besar ke lingkungan sekitar gitu. Karena kalau kita terus-terusan pakai produk bawang bombay dari Cina atau import gula dari Cina gitu, ternyata juga sekarang kondisinya tersendat karena COVID dan pandemi ini gitu. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan penting sekali untuk memberdayakan diri, mengetahui isi rak dapur, isi lemari es, isi kulkas dan meja makan gitu sih Pak. Iya. Sehat. Terus harus beli yang mahal gitu. Sehat itu bisa sesederhana kita nanam apa yang ada di pekarangan rumah gitu. Gitu sih Pak. Iya. Saya juga bicara dengan
teman-teman yang bergerak di tanaman lokal ya. Cuma sekarang ini orang banyak dimotivasi menanam, tapi akhirnya ya lari ke tanaman hibrida lagi karena yang paling mudah mendapatkan benihnya. Walaupun nanti kalau sudah panen mau nanam lagi harus beli lagi, udah nggak mungkin. Nah ini saya juga mencoba untuk mendorong teman-teman itu, gimana nih sekarang ini orang sudah punya kesadaran menanam, tetapi ya kembali lagi nanti kalau cari benih lokal susah ya akhirnya akan lari ke tanaman-tanaman yang hibrida lagi gitu. Nah kira-kira ini yang berkaitan dengan yang ditekuni agradaya gitu ya. Ini biasanya benih-benih yang diperoleh itu dari mana itu? Kan tetap harus ditanam lagi, harus dianu lagi gitu loh. Ya, yang kami kan kalau kami memang ini ya Pak. Lanjut. Yuk. Kalau kami memang dari awal. Dari awal bersama dengan petani itu tuh kami memang pakai kita nggak, karena kunyit, temulawak, apalagi kunir putih, jahe merah itu tanaman yang emang udah dari leluhur, dari turun temurun di situ ya. Bahkan malah ada beberapa daerah Pak yang temulawak dan kunyitnya itu sifatnya meliar aja gitu, nggak tumbuh tuh tukul dewe gitu Pak. Jadi memang kalau kami selalu setiap musim panen raya selalu ibu-ibu kelompok tani pasti nyisain untuk dijadikan bibit lagi gitu. Dan ini baru mau masuk panen raya gitu. Jadi kalau kami menyarankan sih, tapi memang Pak kalau kunyit itu sekarang ada yang gede-gede tuh, kunyit apa ya Beb ya? Kunyit mungkin. Iya, kunyit yang katanya sih dari India Pak. Tapi memang kalau di petani kami selalu pakai yang kunyit lokal karena memang sumber dari lokalnya kan itu. Nah kalau untuk teman-teman di urban bercocok tanam, yang lagi belajar bercocok tanam, mungkin kan suka beli di pasar tuh ya. Ada sebenarnya jahe di Indonesia tuh juga nggak 100% jahe lokal. Jadi di bulan apa ya? Di bulan Desember, Januari itu kita tuh lagi kelangkaan jahe sebenarnya Pak. Jadi harga jahe import itu lebih murah daripada jahe lokal. Jahe lokal itu kalau nggak salah tuh seingatku tuh bisa 23.000 per kilo itu di petani, sedangkan jahe Thailand, jahe Vietnam itu 17.000 udah di pasar gitu. Nah waktu kemarin aku sempat kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau mau nanem pastikan tuh jahe lokal karena lebih mudah ditanam lagi gitu. Dan kalau jahe Indonesia tuh lebih pedes emang gitu. Lalu kalau untuk dimakan jadi lebih pedas gitu. Terus ngebedainnya gimana? Ibu-ibu kan suka nanya kayak gitu ya. Kalau jahe-jahe import itu biasanya dia dari ukuran akan lebih besar. Terus kalau diceklek gitu itu akan lebih banyak air. Sedangkan kalau jahe Indonesia itu tuh memang lebih kecil-kecil, tapi kalau diceklek itu banyak seratnya. Terus kalau dijilat dikit gitu itu pedes banget gitu. Nah jadi memang kalau varietas jahe sendiri, terutama yang banyak angka impornya tuh jahe ya Pak, daripada kunyit dan temulawak. Kita belum lihat data import sih. Kunyit sedikit, tapi yang lebih banyak tuh jahe. Biasanya diimportnya dari Thailand, Cina. Kenapa mereka bisa mengimpor ke sini? Karena memang mereka membudidayakannya secara masif. Dan sepanjang musim, sedangkan kalau jahe Indonesia kan dia per 8-10 bulan baru panen. Tapi memang di petani kami budidaya organik gitu Pak, maksudnya natural. Kalau organik itu kan mesti bilang. Oke. Tapi ini natural gitu, berdasarkan tata cara leluhur gitu. Sedangkan kalau yang di Cina kan masif, industrial, terus udah gitu juga pasti pakai kandungan kimia dan lain-lain. Makanya ini udah tinggal menit-menit terakhir ini, karena artinya belum berarti nggak mungkin, apalagi di masa pandemi ini berita tentang empon-empon, tentang yang berkaitan dengan tanaman-tanaman empon-empon ini kan kenceng banget. Nanti sebentar lagi ya hibrida datang tuh. Oke, yang terakhir nih, silakan mungkin closing statementnya ini apa ini Mbak
Mbak Iya, betul. Asri sama Mas Andika ini. Ini Betul, tinggal ya, betul. tinggal menit terakhir. Silakan. Kita perlu closing statement ini. Yuk. Kamu dulu. Menit-menit terakhir. Ya, closing statement-nya lebih ke ya, sebetulnya tadi nyambung apa yang disampaikan Asri. Di pandemi ini akhirnya kita bisa menyadari bahwa ternyata secara bernegara Indonesia itu belum betul-betul berdikari, terutama dari yang paling sederhana itu dari sisi pangan. Jadi Indonesia yang sebetulnya secara prinsip tanaman, kemudian secara endemi adalah kawasan yang punya keanekaragaman hayati dan keanekaragaman pangan yang sangat banyak, bervariasi, dari mulai yang beras, singkong, sagu, terus sorghum. Nah, tapi pada momen tertentu kemarin sempat kelimpungan dan coba bahkan Jokowi malah yang saya kaget merencanakan untuk membuka lahan sawah baru yang dulu lahan-lahan produktif diganti menjadi apa, yang sekarang lahan gambut atau lahan hutan yang dirubah menjadi sawah. Nah, jadi di sini dari sederhana pangan, belum lagi ngomongin yang tentang energi, ngomongin tentang minyak. Nah, di sini dalam hal yang paling dekat dengan mulut kita, yaitu makanan yang kita makan, ini adalah kesempatan buat kita untuk bisa merdeka untuk memilih makanan-makanan yang pertama bisa menyehatkan, dan kemudian lokal, yang juga melestarikan, juga memberdayakan. Melestarikan itu dalam artian mencari produsen atau penghasil yang paling tidak dari petani asli atau yang dekat dengan proses. Kemudian yang memberdayakan dalam artian dihasilkan oleh tetangga kita, warung-warung, kemudian toko kelontong, kemudian misal kayak minyak goreng, kita bisa kayak yang di Indonesia dengan negara yang banyak sekali tanaman kelapanya, juga bisa karena mungkin secara lidah udah kebiasa dengan yang katanya disaring 5 kali penyaringan gitu. Jadi lidah kita udah terbrainwash kan. Tapi sebenarnya kita punya minyak kelapa. Kemudian gula, kita juga punya gula selain tebu yang secara prinsip tidak merusak lingkungan dalam yang masif gitu. Yang paling sederhana di dekat tempat kita ada perkebunan tebu, yang tebunya itu gara-gara ada tebu ini, akhirnya tikus itu ada sepanjang tahun, yang akhirnya efeknya ke pertanian padi yang dimakanin tikus nih. Jadi tikusnya nggak bisa, kan kalau dulu sempat ada jeda, diistirahatkan lahan supaya tikus kelaparan dan pergi, antara mati atau pergi. Nah, sekarang udah nggak bisa pergi karena tikus ada makanan terus sepanjang tahun. Nah, artinya budidaya tebu tidak berkelanjutan. Nah, ada jenis tanaman manis lain yang bisa, kayak tadi gula kelapa, gula aren, ada lagi lontar atau stevia. Jadi yang itu asli Indonesia semua. Nah, mungkin itu dari saya. Mbak Asri? Kalau dari aku ya, pentingnya perempuan itu penting sekali dalam mengedukasi, karena menurutku karena menurutku perempuan tuh penting sekali perannya di keluarga. Jadi bagaimana masalah selera anak, selera keluarga, selera bahkan bisa mempengaruhi ke selera komunitas yang di sekitarnya gitu. Bahwa bisa ngasih tahu dari makanan ini tuh yang lebih baik pilihannya menjadi seperti ini, itu melalui tangan-tangan dan apa yang dilakukan perempuan gitu. Jadi menurutku di tengah pandemi ini perempuan jangan berhenti untuk memberdayakan diri tentang pangan lokal, komoditas lokal, terus olahan-olahan lokal gitu. Karena dari perempuan juga selera bisa berubah, selera keluarga bisa berubah, selera komunitas bisa berubah gitu. Contohnya aku ya Pak, aku selama ini masak ngerasa susah banget mengolah non terigu, tapi karena pandemi ini aku belajar gimana cara yang non terigu pakai tepung lokal. Anakku sama suami sekarang makannya udah non terigu gitu, pelan-pelan di-convert pelan-pelan gitu. Cuman memang perempuan perannya penting karena dia seperti roda yang nanti yang lain yang ikut gitu sih Pak kalau menurutku. Oke, jadi sekali lagi ini saatnya kita kembali ke kehidupan yang esensial ya, termasuk makan makanan esensial itu maksudnya ya makan makanan yang kita tahu persis asal muasalnya, kita tahu persis fungsinya, kita tahu persis untuk apa makanan itu. Dan saya kira seperti yang tadi Asri ungkapkan, udahlah kita jangan membeli sesuatu yang nggak
esensial lagi untuk kepentingan yang sangat penting gitu ya. Ini corona menunjukkan itu. Dan sekali lagi, oke, Mbak Asri, Mas Andika, terima kasih banyak. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ini upaya kita mencoba untuk mengingatkan kita semua ya tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan di dalam rumah kita masing-masing dengan makanan yang sehat. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Semoga di masa pandemi ini justru Argadaya akan menemukan berbagai kreativitas ya untuk menjawab tantangan zaman ini. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Oke, yuk. Amin.